Marketeer, saya sekarang sudah di Trinity Optima Production. Ini adalah entertainment company yang menaungi banyak sekali artis seperti Afgan, Maudy Ayunda, Naura, Ungu, dan masih banyak lagi. Mari kita intip kantornya seperti apa dan kita ngobrol banyak bagaimana mereka memanage talent yang begitu produktif di bidang entertainment. Inilah Back to Office. Marketeer, saya sekarang sudah bersama Kiki, Marketing Director dari Trinity Optima Production. Halo. Halo, apa kabar? Terima kasih ya udah welcome kita di kantornya yang super fun ini nih ya. Ini saya lihat logonya banyak sekali ya. Mungkin banyak marketeers yang belum terlalu kenal dengan Trinity Optima Production. Padahal pasti karya-karyanya udah kenal semua gitu. Biasanya begitu. Biasanya gitu ya. Lebih tahu artisnya daripada perusahaannya. Betul, ya. betul. Mungkin boleh diceritakan sedikit Trinity Optima Production kan bergerak di bidang entertainment ya. Tapi sebenarnya sejarah berdirinya seperti apa sih? Oke. Sebenarnya awal berdirinya itu kita di tahun 2003 itu Trinity itu awalnya hanya perusahaan marketing dan promosi untuk musisi-musisi yang nggak memiliki label gitu ya. Jadi yang independent artis yang terus mereka pengen berkarya tapi nggak bisa mempromosikan dan marketing produknya. Jadi kita hanya sebagai perusahaan itu. Tapi lama-kelamaan kita berkembang. Tahun 2005 kita menjadi Trinity Optima Production yang sebagai perusahaan rekaman. Jadi kita memproduksi master, kita distribusikan dan kita juga promosikan gitu. Saat itu artis kita yang di awal itu adalah Rosa dan Ungu gitu. Terus lalu kita berkembang lagi seiring berjalannya waktu ternyata kalau perusahaan rekaman itu artis manajemennya nggak di kita, ternyata kita suka bentrok nih bikin jadwal, kita butuh promosi tapi artis manajemennya maunya melakukan off air dan sebagainya gitu. Akhirnya kita membuat Trinity Artist Management itu kalau nggak salah di tahun 2009 gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kembali kita juga merasa bahwa wah ini terjadi pergeseran bahwa sekarang nih udah nggak zamannya CD yang dalam bentuk fisikal gitu ya, musik yang dijual dalam bentuk fisik, tapi mulailah berkembang digital, benar. Jadi pada saat itu tuh YouTube juga udah mulai jalan, digital streaming service juga udah masuk ke Indonesia, dan mostly orang-orang Indonesia itu punya internet di handphonenya gitu ya. Pada saat itu juga berkembang full track download dan ringback tone, ya kan. Nah, terus habis itu akhirnya kita membentuklah Dignity, yaitu perusahaan digital under Trinity yang dia tuh mendistribusikan musik dalam bentuk digital. Jadi kita distribusikan ke YouTube, terus habis itu kayak Spotify, Joox dan sebagainya. Terus setelah itu kita kemudian banyak lagi kita merasa bahwa oh ya kita perlu publishing company karena pencipta-pencipta yang lagunya ini juga kan harus punya wadah gitu ya. Maka kita membentuk Masif dan sebagainya sampai kita juga bekerja sama dengan MTech Group di mana kita membuat stream itu yang berada di dalamnya adalah artis-artis yang kayak talent show di SCTV, Indosiar dan sebagainya, gitu. Bener. Dan artis yang berada di bawah naungan Trinity itu juga cukup besar sih. Ada berapa totalnya kira-kira? Waduh, lebih dari 20 ya. Kami ada Afgan, ada Maudy Ayunda, ada Arman kalau untuk yang pop. Kalau yang di luar pop kita juga ada kayak Lesti, terus kita juga ada Vildan dan sebagainya. Termasuk ada yang baru masuk juga di kami, ada Tisa Biani gitu. Dan kabarnya nggak lagi cuma di musik aja ya, tapi juga merambah ke entertainment aspek yang lain. Benar. Saat ini memang kita holding kita namakan sebagai Trinity Entertainment Group, di mana di dalamnya situ juga kita punya venture company juga yang kita juga mensupport startup yang kami rasa relevan untuk berkolaborasi dengan kami. Contohnya apa tuh? Dikasih contoh satu nggak? Oke. Kita kemarin ini kita juga kerjasama dengan Visinema di mana Trinity juga support ya untuk
film Keluarga Cemara 2. Terus jadi di situ kita juga support pendanaan dan kami juga melakukan support untuk sayur box karena kami juga merasa banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Trinity sebagai pemilik artis yang bisa juga menjadi influencer bagi mereka, dan kita memberikan ide-ide untuk apa aja sih yang bisa kita lakukan kerjasama dengan sayur box itu. Karena memang udah jago banget marketingnya sebenarnya ya, secara bagaimana menginfluence market, bagaimana mendrive behavior, sebenarnya udah sangat-sangat paham sekali caranya. Benar, karena kebetulan juga kita sudah cukup lama ya, dari 19 tahun Trinity ada, dan sampai saat ini alhamdulillah memang artis-artis kami itu salah satu yang artis-artis cukup punya nama di Indonesia, bahkan sudah merambah ke luar negeri juga. Iya, dan kayaknya punya staying power yang sangat bagus ya, jadi nggak lekang dengan zaman gitu kan artis-artisnya. Iya, kita selalu berusaha bahwa sebenarnya itu balik gimana caranya kita sebagai perusahaan itu harus kayak memaintain popularitas artis kita ya. Jadi kayak misalnya katakanlah ya itu tadi ya, gimana caranya biar kita nggak ketinggalan zaman gitu artis kita. Misalnya katakanlah contohnya ya, salah satu artis kita Afgan misalnya kayak gitu ya, dia sudah berkarya itu udah lama sekali, dan namanya Afgan itu tuh sudah terkenal sebagai kayak ibaratnya kalau di ballad Indonesia gitu, lagu ballad Indonesia udah nggak ada lawannya, kurang lebih kayak gitu kan. Tapi kita merasa bahwa seharusnya dia nggak cuma di situ aja gitu kan. Jadi kita juga merasa, Afgan juga merasa bahwa dia harus mengembangkan dirinya sendiri. Lalu kita juga komunikasi gimana caranya. Akhirnya kita bekerja sama dengan label di Amerika, Empire. Jadi kita membuat suatu karya terhadap Afgan di mana dia melakukan kerjasama dengan Jackson Wang yang kemarin ada singlenya MIA itu ya. Terus juga dengan Robin Thicke dan juga dengan BI, yang akhirnya juga secara individu mungkin Afgannya juga jadi merasa bahwa dia lebih lebih berada di step selanjutnya, nggak cuma di sini-sini aja gitu kan, tapi dia jadi naik ke step selanjutnya gitu. Saya boleh lihat-lihat kantornya di dalam? Boleh, silakan. Oke Mas Iwan, sekarang kita ada di ruangan kerja Trinity. Jadi ini adalah ruangan meeting besar. Biasanya kita kumpul di sini kalau meeting all divisi yang kita lakukan setiap minggu. Ini mereka lagi ada meeting untuk OKR tim kita. Oke. Iya. Lagi bahas KPI ya? Bener, karena ini udah hitungannya tengah tahun ya. Jadi selalu ada pembahasan KPI untuk tim kita. Gitu. Terus kita karena banyak banget divisi di sini, jadi kita bagi ada 2 ruangan. Kalau yang di sebelah sini ini lebih yang untuk tim Dignity, itu adalah digital company-nya Trinity, dan juga untuk yang label dangdut kita. Terus juga ada tim artis manajemen kalau di sisi sebelah sini. Kalau di sisi yang sebelah kanan saya itu untuk tim markom untuk artis pop sama strategic marketing. Sama juga kita ada divisi finance khusus, terus ada HRD juga di belakang kita ini. Total ada berapa semuanya kalau masuk semua gitu di total karyawan ya? Total karyawan. Lebih dari 80 orang saya. Iya. Oke. Saya ingin bahas tentang talent management. Menurut saya menarik sekali ya. Kita ambil beberapa artis deh contohnya. Misalnya Naura yang katanya dari artis cilik tiba-tiba jadi artis dewasa yang sama sekali beda genre gitu. Benar. Kira-kira seperti apa tuh cara ngembanginnya? Life cycle-nya bisa begitu bagusnya. Iya, nah itu dia, kita selalu punya tantangan bagaimana caranya artis kita itu selalu bisa ada di posisi yang baik gitu ya. Jadi waktu itu pas Naura itu masih kecil, dia amat sangat terkenal. Dia menang AMI Award itu 5 kali berturut-turut. Terus dia melakukan konser dongeng namanya. Itu 4 kali dan selalu sold out. Terakhir itu konser dongengnya itu kita lakukan di AIS BSD untuk konser dongeng 3 dan 4.
itu penontonnya lebih dari 4.000 orang dan itu kita hanya jualan sekitar 2 minggu udah sold out tiketnya. Umur berapa ya waktu itu kira-kira? Itu umur berapa ya? Mungkin sekitar 12 atau 12-an 13 tahun ya kira-kira ya. Nah, terus habis itu kita merasa bahwa umurnya nih sekarang kan sudah 17 tahun gitu ya. Pada saat dia umur 15 tahun itu kita ngerasa bahwa aduh ini nih udah nggak cocok nyanyiin Bisa lagu-lagu disilik lagi. anak-anak. Iya bener, karena dia udah hitungan udah preteens gitu kan. Iya. Nah jadi tapi kalau misalnya kita tiba-tiba nyanyi lagu cinta-cintaan, menurut kita juga kayak Masih terlalu nggak muda. cocok. Iya bener, masih terlalu muda. Akhirnya yang kita lakukan adalah, yaudah kita membuat lagu yang memang konsepnya tetap cinta, tapi cinta terhadap teman, terhadap keluarga dan sebagainya gitu. Universal. Bener. Ya. Lalu itu pas waktu dia umur sekitar 15-an ya. 15-an. Terus kemudian baru-baru ini kita memasukkan dia ke dalam satu series. Sekarang kan lagi lagi model yang series terus tayang di OTT gitu ya. Betul. Nah itu kita masukkan dia ke suatu series yang ternyata itu tuh bagus sekali responnya. Penontonnya itu sampai lebih dari 16 juta, bahkan itu adalah tertinggi sepanjang sejarah OTT tersebut gitu untuk semua seriesnya. Dan itu menancapkan image dia sebagai aktris untuk remaja gitu. Jadi penyanyi remajanya dan aktris remajanya itu jadi dapet banget. Transisi itu ya. Iya, transisinya jadi smooth gitu. Dan sekarang dia sudah dikenal sebagai penyanyi remaja, jadi udah anak-anaknya udah hilang gitu. Itu senang sekali sih bisa seperti itu. Wow, luar biasa. Saya mau bahas juga tentang Maudy Ayunda yang sekarang jadi jubir untuk presidensi Indonesia di G20 ya. Benar. Itu gimana ceritanya? Jadi Maudy itu tuh memang salah satu artis kita yang multi talent sekali gitu ya. Dan kemarin itu kita sempat diminta untuk menjadi Maudy sebagai tim jubir G20. Nah kita sebagai warga negara merasa bahwa oke, Maudy harus mengambil lah job itu gitu ya. Kemudian setelah diskusi dengan Maudy setuju untuk mengambil. Cuman memang karena G20 ini kita sasarannya mereka mengambil Maudy itu untuk supaya anak muda itu lebih mengerti tentang apa sih itu G20 gitu. Karena pada akhirnya nanti yang melanjutkan semua program G20 adalah kita yang muda-muda gitu kan. Dan kita juga memberikan masukan kepada pihak pemerintah bahwa mungkin bukan hanya Maudy sebagai tim jubir ini hanya sekedar melakukan press conference, karena untuk segmentasi youth gitu, untuk yang Gen Z maupun milenial sepertinya akan lebih menarik apabila kita relate dengan mereka gitu. Nggak bisa press conference ya? Nggak bisa, mungkin bisa tapi nggak full press conference. Jadi akhirnya kita coba combine gitu, kita buat juga ada talk show, kita masuk ke YouTube channelnya Maudy, kita buat supaya konten-konten yang ingin disampaikan pemerintah terkait G20 itu bisa lebih masuk ke anak muda melalui platform yang memang mereka relate sama mereka gitu. Karena saat ini mereka lebih banyak untuk nonton melalui platform-platform digital daripada mungkin yang lebih serius misalnya TV dan sebagainya. Jadi di balik Maudy sebagai jubir ini sebenarnya Trinity itu full support di belakang ya? Iya, kami menentukan konsep, bantuin mikir ideasnya. Benar. Jadi kita akan mengolah apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kemudian kita berusaha mencapai apa sih yang ditargetkan pemerintah dengan menunjuk Maudy itu. Jadi kita support untuk memberikan ide-ide lah, dan kita melaksanakan juga ide yang telah kita sampaikan dan disetujui oleh pemerintah. Oke. Dan saya dengar juga Trinity ini juga aktif membangun brand dari artisnya supaya nanti ketika udah nggak produktif lagi di dunia entertainment, mereka bisa punya bisnis gitu ya? Benar, jadi kita merasa bahwa artis ini secara life cycle, kita selalu berusaha untuk memperpanjang life cycle artis kita gitu. Cuman kita juga merasa bahwa mereka harus punya revenue stream yang lain di luar mereka sebagai penyanyi gitu. Nah itu dari mana aja gitu. Nah kita melakukan sejumlah kegiatan sih, salah satunya misalnya kita
melakukan brand extension terhadap si artis. Jadi brand untuk extension. iya. Keren. Jadi kayak Afgan gitu, kita membuat suatu produk yang menggunakan image-nya Afgan dan memang sih nggak ditulis bahwa mereknya terus menggunakan nama Afgan, enggak gitu. Cuman memang kita menggunakan Afgan sebagai image-nya dan Afgan terlibat di dalam proses produksi maupun promosi dari produk itu karena dia juga memiliki apa ya kayak semacam saham lah di dalam produk itu gitu. Demikian juga dengan Lesti, kita memiliki beauty brand namanya Purnama Beauty, itu juga kita create bersama-sama dengan Lesti dan kita pasarkan. Selain itu kita juga menganggap artis kita ini harus kita tingkatkan apa ya kemampuannya. Jadi dia nggak cuma sebagai penyanyi aja, tapi kita kembangkan dia harus ya kayak tadi Naura ya, dia harus ternyata dia tuh bisa main film loh, main series selain dia sebagai penyanyi. Jadi dia juga dikenal nggak hanya penyanyi, tapi dia juga bisa berakting gitu kan. Selain itu juga dia sebagai artis kita ini banyak yang menjadi brand ambassador dari beberapa brand-brand. Yang dan tentunya kita melakukan seleksi mana sih brand yang cocok untuk apa ya bekerja sama dengan artis kita sesuai dengan image masing-masing artis. Lebih seperti itu sih. Saya baru sadar ternyata talent management itu gak gampang ya. Harus all out gitu. Iya, sebenarnya kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya artis itu juga bisa mengeluarkan kemampuan lain di luar yang memang dia tahu dia bisa gitu ya. Dan kayak saat ini juga Naura juga kita minta untuk menulis buku juga. Sama seperti Maudy juga kan sudah mengeluarkan beberapa buku ya yang cukup bagus penjualannya, bahkan sempat bestseller. Naura juga untuk segmennya dia juga kuat sekali untuk yang segmen remaja ini. Tanggal 27 besok kita akan launching buku dengan konsep tentang pembahasannya tentang mental health. Naik kelas terus ya kelihatannya. Harus ya Mas. Harus begitu ya, supaya life cycle-nya bisa sepanjang mungkin. Bener, dan nggak cuman akhirnya marketnya cuman yang di situ-situ aja, nanti pasti bertambahnya usia juga akan harus ada segmen baru yang diambil gitu. Betul. Tapi gimana caranya yang usia di bawahnya juga tetap harus suka sama mereka. Jangan sampai ninggalin. Bener gitu. Luar biasa. Saya next ini pengen lihat trofi kabinetnya yang terkenal luar biasa banyak itu isinya. Boleh, boleh sekali. Oke Mas Iwan, sekarang kita ada di depan trofi kabinet dari award yang kita dapatkan dari hasil karya artis-artis kami dan tim kami. Iya, alhamdulillah banyak. Banyak banget. Apa aja nih yang pernah dapat? Cukup banyak ya Mas. Kita tuh untuk AMI kita cukup sering menang di ajang AMI Awards. AMI itu yang itu ya? Iya, ini nih contohnya. Oh, ini contohnya. Karena beberapa artis kita juga kayak langganan gitu ya, kayak Ungu, terus habis itu Afgan, Rosa, dan Naura Ayu tuh salah satu artis kami yang sering sekali mendapat penghargaan untuk AMI Awards untuk karya-karyanya. Langganan semua. Iya, dan kita juga cukup banyak dapat awards dari luar negeri. Salah satunya ada AMA, Asian Music Award ini nih untuk penghargaan dari Korea, waktu itu diberikan kepada Afgan. Terus kami juga pernah mendapatkan dari EPM. Terus kita juga ada Trust Orchestra, dia menang di World Orchestra Festival tahun 2019 di Wina, Austria. Itu dia membawa nama harum bagi Indonesia juga. Jadi Trust Orchestra itu tuh sebenarnya kayak CSR Trinity, di mana kita kayak musisi muda itu dari umur 11 tahun itu yang berbakat kita didik untuk bisa main orkestra dengan baik di bawah asuhan dari Natania. Itu tuh kita senang sekali ternyata mereka bisa menang di ajang bergengsi, dan satu-satunya wakil dari Asia itu ya Trust Orchestra itu, bukan cuma Indonesia tapi wakil dari Asia. Iya. Ini 2009 ya, berarti Ungu ya berarti ya?
Iya, ini Ungu. Ungu kalau nggak salah waktu itu untuk album Penguasa Hati. Oke, kalau yang ini yang 2018 ya. Iya, itu Afgan. Afgan. Gimana caranya supaya bisa konsisten ya? Untuk bisa kualitasnya tetap Betul, bagus betul, gitu ya. betul. Jadi kita selalu berusaha untuk artis-artis kami ini juga nggak hanya puas dengan apa yang mereka raih, kita juga lihatkan gimana sih sebenarnya kalau artis di luar negeri itu, dan kita coba untuk bekerja sama dengan mereka, bekerja sama dengan artis-artis luar negeri, dan secara perusahaan kami juga secara kontinu juga mengikuti workshop supaya kita juga tahu update-update dari luar. Selalu memperkaya diri ya. Benar, benar. Kalau prestasi udah nggak diragukan nih, trofi kabinet nih banyak sekali isinya. Kalau kontribusi untuk Indonesia, apa yang kira-kira ingin difokuskan Trinity? Oke, kalau untuk kontribusi terhadap Indonesia, sebenarnya saat ini Trinity kita ingin sekali untuk membentuk talenta baru di industri yang memang berkualitas. Jadi kita juga selalu mempersiapkan artis kami itu sebelum merilis juga kita grooming dengan baik. Terus kita juga menyiapkan tempat untuk rekaman yang baik, dan kita selalu menghasilkan lagu-lagu yang memiliki positif, pesan-pesan positif. Dan seperti yang tadi juga kita berusaha supaya bagaimana caranya artis-artis kami ini tidak hanya berprestasi di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, sehingga at the end juga akan membawa harum nama Indonesia. Gitu. Makasih banyak ya atas hostingnya yang dilakukan Trinity untuk kita. Katanya ada kuis ya yang mau bagi-bagi hadiah. Oh iya, benar. Oke, untuk kuisnya coba sebutkan 2 artis yang dimiliki oleh Trinity Optima Production. Tadi udah disebutin banyak sebetulnya. Cuma 2 aja. Hadiahnya apa nih, Kiki? Hadiahnya akan ada 2 merchandise menarik dari kami. Jangan lupa ikutin ya. Makasih sekali lagi Kiki atas waktunya. Oke, makasih Mas. Sampai ketemu lagi.